Pendengar saya segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan dini hari ini kita masih dipertemukan olehnya di 90 FM Radio Ambardenta Suara Syiar Islam Anda dalam bikin program Bincang Ramadan edisi malam hari ini di malam yang ketiga Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Dan pendengar sia, tentu salam tidak sendiri karena telah hadir di studio 95 FM narasumber kita yang alhamdulillah di malam hari ini bisa hadir untuk menemani kita semua dalam rangka berasik berbincang di bulan Ramadan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya beliau akan memberikan pencerahan-pencerahan bagi kita semua. Beliau adalah yang mulia Al-Mukarram Haji Muhammad Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kondisi hari ini Gus? Alhamdulillah ini puasa yang nikmat dengan cuaca yang dingin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyempurnakan puasa kita dan malam-malam kita menjadi lebih indah di bulan Ramadan. Amin. Masya Allah. Baik, Gus Zainul, karena beliau telah hadir bersama kita, pendengar sia, ada baiknya mari kita simak sejenak pemaparan dari beliau di malam hari ini. Monggo Gus. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati Radio Ambardenta di 90,5 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita semua bersama-sama masih mendapatkan kepastian oleh Allah, mendapati hari-hari dan malam-malam di bulan yang dimuliakan, yang dipenuhi keberkahan dan kebaikan, yang di bulan suci Ramadan. Tepatnya malam hari ini kita telah berada di malam yang ketiga. Mudah-mudahan puasa kita semua menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sholat tarawih kita dan semua amal ibadah dan amal kebajikan kita juga menjadi amal soleh, amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, pemirsa Radio Ambardenta dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah sama pentingnya dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat untuk mingguan, kalau bulan Ramadan untuk tahunan. Begitu pentingnya sampai hari Jumat dan bulan Ramadan ini menjadi tolak ukur, menjadi kunci terhadap hari-hari yang lain dan bulan-bulan selain Ramadan, hari-hari selain hari Jumat. Dalam satu kesempatan baginda Nabi SAW pernah mengatakan, idza salimatil jum'atu salimatil ayyam, wa idza salima ramadhanu salimatis sanatu kulluha. Rawal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Apabila hari Jumat itu selamat, maka selamat pula lah hari-hari yang lainnya. Dan apabila selamat Ramadan itu selamat, maka selamat pula lah
setahun seluruhnya. Dan ini memberikan satu nasihat yang penting untuk kita, betapa pentingnya bulan Ramadan dalam membentuk bulan-bulan dalam 1 tahun ke depan, di mana selamatnya bulan-bulan dalam 1 tahun ke depan setelah bulan Ramadan ini tergantung pada Ramadan kita saat ini. Karena itu kita yang telah mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan bahkan ini sudah kita minta sedari bulan Rajab. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan saat ini kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekali lagi, manfaatkan, ambil keuntungan sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan ini demi untuk 1 tahun ke depan, lewat terutama yang diwajibkan Allah di dalam bulan Ramadan, yang sebelumnya tidak diwajibkan, yakni berpuasa, dan tentu saja kewajiban-kewajiban yang lainnya juga jangan sampai ditinggalkan. Dan pahala kewajiban yang dikerjakan setelah sebelumnya di luar Ramadan dengan setelah di dalam Ramadan ini sungguh jauh berbeda. Karena Nabi mengatakan, man adda fihi faman taqarraba fihi tatawuan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Waman adda fi faridatan kana kaman adda fi sab'ina faridatan fi masya. Siapa yang melakukan satu kesunahan di dalam bulan Ramadan, maka Allah catat dia seperti mengerjakan yang fardu. Siapa mengerjakan yang fardu di dalam bulan Ramadan, satu fardu, Allah catat seperti dia telah mengerjakan 70 fardu. Ini ada keistimewaan. Jadi ada perlipatan pahala dari sebelumnya di luar Ramadan. Selain puasa, kalau puasa ini memang amalan-amalan khususiyah yang sebelum Ramadan tidak ada kewajiban. Tapi setelah masuk bulan Ramadan, kalau kita memenuhi syarat-syarat wajib puasa, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama taklif. Taklif itu akilun balighun, akalnya sehat, kemudian telah akil telah dewasa. Ini wajib. Yang kedua yang pertama Islam, yang kedua taklif. Siapapun yang mendapati bulan Ramadan sedang dia dalam beragama Islam, kemudian dia telah mukallaf. Yang ketiga adalah itokoh, kuat melakukan puasa dalam tanda kurung bukan dalam keadaan yang keadaan sedang tua renta. Ini pengecualian. Jadi yang wajib mengerjakan puasa mereka yang kuat melakukan puasa. Kalaupun yang tidak kuat tapi secara uzur syar'i, secara syar'i itu tidak diwajibkan lagi. Seperti itu di dalam Al-Quran, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan maka cukup membayar fidyah. Yang keempat, syarat wajib dari puasa adalah sikhah, sehat jasmani tentu saja. Sedangkan mereka yang sakit tidak wajib. Namun kalau ada harapan untuk sembuh wajib mengqadha. Tapi kalau tidak ya langsung bayar fidyah. Dan syarat yang kelima adalah muqim, iqamah. Dia tidak dalam keadaan bepergian. Ini juga disebutkan Allah, faman kana minkum maridan
aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi 5 syarat ini yang menjadikan siapapun yang mendapati bulan Ramadan wajib berpuasa. Dia beragama Islam, mukallaf, dia mampu melakukan puasa, dia sehat, dia tidak dalam bepergian. Jadi ini yang berkewajiban. Namun kalaupun dia dalam bepergian, seandainya tidak berpuasa juga tidak apa-apa, tapi wajib wa iddatu min ayyamin ukhra. Kembali lagi, puasa ini adalah ibadah yang khusus ada di dalam bulan Ramadan yang diwajibkan. Ja'ala fihi asyama faridatan. Di dalam bulan Ramadan ini puasa diwajibkan. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila bil Qur'an hudan lin-nas. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Para pendengar pemirsa Radio Ampel Dentah dimanapun Anda berada, kembali lagi pentingnya bulan Ramadan. Seperti halnya pentingnya hari Jumat yang menjadi kunci selamat dan tidaknya di bulan-bulan selain Ramadan. Dan kita juga beruntung, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan Nabi, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu adalah menghapus dosa di antara keduanya. Begitu halnya dengan sholat Jumat, begitu halnya dengan sholat 5 waktu. Ini satu pemberian Allah yang sangat besar kepada kita, umat baginda Nabi SAW, khususnya umat Muslim, lebih-lebih orang mukmin, diberikan perintah sholat ini agar yang diinginkan Allah, umat baginda Nabi ini bisa selalu bersih dari dosa. Jumat ke Jumat menghapus dosa di antara kedua. Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Jadi, ini yang saya ingatkan di sini, berbahagialah dengan datangnya Ramadan dan bersemangatlah untuk berpuasa di bulan Ramadan serta melakukan amalan ibadah dan amalan kebajikan yang lainnya di sepanjang bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang pahala amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sudah, kita nggak usah melihat pahala jelas karena Ramadan ini bulan istimewa. Sampai Nabi menyebut, ini diterangkan oleh Syekh Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tambil Ghafilin, Ramadan syahrullah wa fadlu ala sair syuhur ka fadlillah ala khalqihi. Ramadan ini bulannya Allah, dan keutamaan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaan Allah atas makhluk-makhluknya. Ini menunjukkan fadilah bulan Ramadan. Di dalam masalah pahala pun Nabi pernah mengatakan, man qada hajata akhil muslim fi Ramadan qadallahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Siapa yang mendatangi hajat saudaranya di bulan Ramadan, maka Allah akan datangkan untuk dia 1000 hajatnya nanti di hari kiamat. Ini juga dikatakan oleh para tabi'in, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hafidh dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Pernyataan seorang tabi'in, Syekh Ibrahim An-Nakhai, shaumu yaumin min Ramadan afdalu min siyami alfi yaumin fi ma siwa. Wa tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ma siwa.
wa rak'atun fi Ramadan afdalu min alfi tasbih min alfi rak'atin fi masih. Satu hari berpuasa di bulan Ramadan itu masih lebih baik daripada 1000 hari berpuasa di selain Ramadan. Satu bacaan tasbih di bulan Ramadan masih lebih utama daripada 1000 bacaan tasbih di luar Ramadan. Itu juga satu rakaat yang kita lakukan, sholat kita. Jadi, ini bisa menjadi motivasi kita untuk tidak menurunkan semangat kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari Bumi Ampel Denta ini kami berdoa kepada Allah, semoga kami-kami ini termasuk siapapun yang mendengarkan renungan malam interaktif malam hari ini, mudah-mudahan diberikan pertolongan kekuatan oleh Allah, berikan semangat untuk mengisi Ramadan tahun lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Amin. Allahumma amin. Baik pendengar sekelumit atau sedikit pemaparan dari narasumber kita Ustaz Zainul telah tersampaikan. Dan baik, perbincangan ini akan kita lanjutkan kembali setelah satu tembang yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa, bila Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa berkirim WhatsApp di 0895 32775755. Akan kita lanjutkan bincang kita di malam hari ini setelah satu tembang berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel Denta, suara syahri senam Anda. Kira ngompol sih ini. Ini kira ngompol. Cukup ya, mboten ombo-ombo ya kae. Niki sedeng. Betul, Mbak Mirati ngiriki kan pintu tertutup. Nggih, jesiarane sing arep.
Tuh, gak gerak. Kayak HP dia.